Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-98. Soal pertama, Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam hak asasi manusia PBB yang diakui sejak tanggal A 14 Juli 1946, B 14 Juli 1948, C 10 Desember 1946, D 10 Desember 1948, E 25 Desember 1948. Yang ditanyakan adalah kapan Universal Declaration of Human Rights diakui. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D, yaitu sejak tanggal 10 Desember 1948. Soal nomor 2. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Ideologi kesatuan, D. Idealisme berbangsa, E. Integrasi nasional. Yang ditanyakan adalah rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan apa? Di antara kelima pilihan yang merupakan rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu nasionalisme. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 3. Berikut ini termasuk kelemahan sistem presidensial adalah A. Sistem tanggung jawabnya kurang jelas, B. Presidensial tidak bertanggung jawab kepada parlemen, C. Masa jabatan eksekutif lebih jelas, D. Legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan eksekutif, E. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Yang ditanyakan adalah kelemahan dari sistem presidensial. Berikut pembahasan terkait dengan sistem presidensial. Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional atau presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Berikut kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang kelima, legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sedangkan kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial yang pertama adalah kekuatan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Yang keempat, pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Jadi di antara kelima pilihan ini, karena yang ditanyakan adalah kelemahan dari sistem presidensial, maka jawabannya adalah pilihan A, yaitu sistem tanggung jawabnya kurang jelas. Soal nomor 4. Dalam peranannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi delimited state yang bertujuan untuk A. Menjaga negara dari pengaruh kebudayaan asing, B. Mengatur hubungan seimbang antara rakyat dengan pemerintah, C. Membangun negara dengan berdasarkan kepada kebudayaan asli Indonesia, D. Menyetarakan kesejahteraan warga negara, E. Mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam peranannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar mengemban fungsi delimited state yang tujuannya adalah, yaitu pilihan E, mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Soal nomor 5.
Prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. B. Seluruh warga negara bebas menyatakan pendapat. C. Kemerdekaan nasional melindungi seluruh rakyat. D. Negara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ditanyakan adalah prinsip HAM yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kecuali atau yang bukan prinsip HAM yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, berikut pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan di sini yang bukan merupakan prinsip HAM yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pilihan A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. Karena berdasarkan pembukaan dinyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kemerdekaan itu bukan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. Karena itu jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Soal nomor 6. Radikalisme seringkali terjadi di wilayah Indonesia, bahkan sering tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama sehingga merugikan agama tertentu. Hal ini meresahkan bangsa dalam membela keutuhan bangsa dalam hal persatuan. Sebagai warga negara yang baik dalam menghadapi radikalisme dapat dilakukan dengan cara A. Melakukan upaya penyadaran lewat jalur ekonomi, yakni pemberian bantuan agar oknum radikal bisa sadar. B. Melakukan upaya edukasi melalui pengajaran di sekolah atau masyarakat agar oknum radikal dapat mengerti dan paham akan kesalahannya. C. Melakukan upaya pencegahan dengan cara preventif dilakukan oleh penegak hukum sehingga oknum radikal bisa takut dan lekas taubat. D. Melakukan upaya edukasi melalui kegiatan keagamaan yang lurus dengan paham kebangsaan sehingga menjadikan oknum radikal sadar. E. Melakukan upaya edukasi dengan memasukkan ke anggota parpol sehingga isi otak oknum radikal berubah menjadi pikiran berbau parpol. Sebagai warga negara dalam menghadapi radikalisme, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan sebagai warga negara adalah pilihan D, yaitu melakukan upaya edukasi melalui kegiatan keagamaan yang lurus dengan paham kebangsaan sehingga menjadikan oknum radikal sadar. Karena radikal ini perlu agama, maksudnya untuk mencegah radikalisme ini perlu kita tanamkan keagamaan, nilai-nilai keagamaan, kegiatan keagamaan terlebih dahulu. Makanya perlu upaya edukasi melalui kegiatan keagamaan yang lurus dengan paham kebangsaan. Sehingga nantinya warga negara sadar bahwa radikalisme merupakan tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 6 adalah pilihan D. Soal nomor 7. Untuk menetralisasi paham-paham radikal, perlu dilakukan kontraradikalisasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membuat program yang lebih menjangkau kelompok-kelompok yang telah terpapar radikalisme dan anak-anak muda yang rentan menerima paham radikal. Sekolah yang merupakan tempat belajar anak perlu memprogramkan kontraradikalisasi. Sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah, program kontraradikalisasi manakah yang akan Anda jalankan untuk menetralisasi paham radikal? A. Membuat program bela negara yang mendatangkan narasumber berkompeten untuk menyampaikan bahaya radikalisme. B. Membuat program pembiasaan mendengarkan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. C. Menyisipkan program kontraradikalisasi dalam kurikulum sekolah yang bisa disampaikan oleh setiap guru saat mengajar. D. Mengadakan program latihan dasar kepemimpinan atau LDK bagi siswa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri siswa. E. Mewajibkan siswa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional sebagai perwujudan upaya bela negara di sekolah. Yang ditanyakan adalah sebagai seorang guru di sekolah menengah, program kontraradikalisasi manakah yang akan kita jalankan untuk menetralisasi paham radikal? Di antara kelima pilihan ini, semuanya jawabannya bagus, tetapi ada poin atau ada pilihan yang paling tepat atau paling bermanfaat jika kita
terapkan, yaitu pilihan C, menyisipkan program kontraradikalisasi dalam kurikulum sekolah yang bisa disampaikan oleh setiap guru saat mengajar. Jadi kalau kita menyisipkan program kontraradikalisasi dalam kurikulum, otomatis setiap pembelajaran atau setiap mata pelajaran maka akan ada disisipkan materi tentang atau program tentang kontra radikalisasi hingga berdampak nantinya terhadap murid ataupun siswa di sekolah. Sementara kegiatan yang lainnya tidak sesering atau sekonsisten menyisipkan program kontra radikalisasi. Makanya pilihan C lebih baik dibandingkan pilihan lainnya. Soal nomor 8. Semakin maraknya paham radikal di tengah-tengah masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan secara khusus adalah keluarga, yaitu para orang tua. Upaya pemberantasan gerakan radikalisme memerlukan langkah yang komprehensif, mulai dari langkah preventif atau yang bersifat pencegahan, sampai langkah-langkah penanganan, deradikalisasi, dan penegakan hukum. Sebagai orang tua, langkah preventif yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. B. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. C. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme melalui pengawasan yang memadai atas pergaulan anak. D. Mendidik anak untuk mengenal etika dalam mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. E. Mengajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang ditanyakan adalah sebagai orang tua, langkah preventif atau pencegahan yang akan kita lakukan terhadap anak dalam situasi maraknya paham radikal di tengah-tengah masyarakat. Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat sebagai orang tua kita lakukan sebagai langkah preventif adalah pilihan A, yaitu memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Karena nilai agama atau nilai-nilai ketuhanan ini penting diajarkan sejak dini sehingga anak paham akan ada tonggak atau pedomannya nanti untuk menjalani kehidupan. Makanya terkait dengan paham radikal ini penting ditanamkan nilai pemahaman agama. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 8 adalah pilihan A. Soal nomor 9. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Sebagai seorang tokoh di masyarakat, di lingkungan tempat Anda tinggal, program kontra radikalisasi apa yang akan Anda jalankan untuk mencegah terjadinya radikalisme di lingkungan tempat Anda tinggal? A. Mengadakan fokus group discussion yang dapat diikuti oleh kaum terpelajar di lingkungan tempat tinggal tentang kegiatan anti-radikalisasi. B. Mengadakan seminar anti-radikalisasi yang dapat diikuti oleh warga tempat Anda tinggal dengan mendatangkan narasumber dari BNPT. C. Mengadakan workshop anti-radikalisasi yang diikuti oleh sekolah-sekolah di lingkungan tempat Anda tinggal agar dapat melakukan pencegahan dari dini dari lingkungan sekolah. D. Mengadakan program kerja bakti rutin dan kegiatan kemasyarakatan rutin yang dapat mendorong timbulnya rasa toleransi antara warga tempat Anda tinggal. E. Mendata warga pendatang yang akan bertempat di lingkungan tempat Anda tinggal sebagai upaya untuk mencegah jaringan terorisme di lingkungan Anda. Di antara kelima pilihan ini, sebagai seorang tokoh masyarakat di tempat kita tinggal, program kontra radikalisasi yang bisa kita jalankan untuk mencegah terjadinya radikalisme di lingkungan tempat kita tinggal adalah dengan mengadakan program kerja bakti rutin dan kegiatan kemasyarakatan rutin yang dapat mendorong timbulnya rasa toleransi antara warga tempat Anda tinggal, antara warga, mendorong timbulnya adanya rasa toleransi. Ini lebih baik dibandingkan pilihan lainnya. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Belakangan ini banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat Indonesia, mulai dari aksi begal, prostitusi online, kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus pembunuhan berencana. Banyaknya tindakan kriminal tersebut membuat beberapa media online menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Bahkan, banyak fakta yang dilebih-lebihkan.
Perilaku dari penyebaran berita tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai integritas, yaitu A. Jujur, B. Disiplin, C. Mandiri, D. Adil, E. Kerja keras. Yang ditanyakan adalah perilaku menyimpang, yaitu dari penyebaran berita yang tidak sesuai, yang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, merupakan penyimpangan dari nilai-nilai integritas, yaitu jawabannya adalah jujur. Berikut pembahasan terkait dengan integritas. Definisi integritas menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 bahwa integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Sedangkan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia merumuskan integritas ke dalam 3 kelompok nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan alias tidak buang badan. Adapun disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Kerja keras berarti gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, serta tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana memiliki arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Sementara peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Adapun adil ialah berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Maka berdasarkan soal nomor 10, perilaku dari penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai integritas, yaitu jujur. Yang mana integritas jujur artinya adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.